dari bahan yang sudah diberikan oleh pendeta distrik kami, pendeta Rimon Simanjuntak. Dia bilang kepada saya dalam WA, inilah bahan yang kita pakai untuk distrik Karo Utara, dan inilah bahan yang saya akan pakai. Dan pada saat ini untuk menguatkan satu dengan yang lain agar tetap punya harapan hidup ke depan, terutama orang-orang yang percaya. Saya perhatikan di berbagai media, internet maupun elektronik, jangankan kita orang yang percaya, orang yang ateis pun sekarang sudah mulai mengarahkan hati dan pikirannya kepada sesuatu yang lebih tinggi atau sesuatu yang lebih berkuasa daripada dia. Tadi Bapak Kaila bilang bahwa sudah mulai menghindari orang ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, agar terhindar daripada virus corona ini, agar dia tidak sakit atau meninggal. Karena berhargalah kesehatan itu, berhargalah jiwanya. Saking berharganya mereka kesehatan itu, jiwa mereka berusaha untuk menghindarinya semaksimal mungkin. Kalau kita ya masih di tempat-tempat ini masih bisa kita kita jadikan tempat untuk untuk menghindari akan virus tersebut. Itulah suasana sekarang, adalah suasana di mana kehidupan masa yang akan datang kita terancam, tanda tanya besar, mengarah kemana akan dunia ini. Keselamatan umat manusia ini dikatakan orang lain dalam jumlah waktu tertentu mungkin akan akan sedikit, bisa 50% dalam 1-2 tahun ke depan apabila virus corona ini katanya tidak bisa dibasmi atau tidak dihilangkan oleh para pakar kedokteran dan biologi dan sebagainya. Tetapi pada zaman dulu, pada zaman Raja Yosafat yang diambil dari kitab 2 Tawari pasal 20, di mana Raja Yosafat mendapat keancaman daripada orang atau bangsa-bangsa sekitar, bangsa Moab dan bangsa Amon. Dia sebagai raja bisa juga dia mengandalkan akan apa yang dia miliki, di mana tentaranya ratusan ribu, dan juga tentaranya itu terlatih, dan juga alat perangnya juga adalah alat perang yang tidak kalah bersaing dengan bangsa sekitarnya. Dia juga bisa mengenalkan kekuatannya. Tetapi di dalam pandangan Raja Yosafat, maka mereka datang kepada Tuhan. Raja Yosafat datang kepada Allah untuk meminta kekuatan daripada Allah, minta bantuan untuk keselamatannya. Oleh karena hanya Allah lah yang bisa memberikan kemenangan dalam situasi seperti ini. Dia datang mempengaruhi dan mengundang seluruh bangsa Israel, rakyat Israel, datang berpusat ke kota Yerusalem agar mereka berdoa kepada Tuhan. Kenapa mereka minta kepada Tuhan? Oleh karena mereka merasa mereka sudah di ujung tanduk akan bangsa ini. Di dalam suasana kita seperti ini, kita merasa bahwa jiwa kita lebih penting daripada yang lain. Kita meninggalkan pekerjaan kita. Kita meninggalkan ladang kita tidak dilakukan dengan sebaik mungkin seperti biasanya. Hanya untuk membagi sedikit waktu kita, ilmu kita, bagaimana supaya kita terhindar daripada virus corona ini. Tetapi itulah bagian daripada bagaimana kita, orang yang percaya, menguatkan diri kita, menasehati diri kita agar tetap tenang di dalam menghadapi situasi semacam ini. Kami ini petani. Kami ini petani tomat, petani cabai, petani buncis, petani kentang. Ya. Kami semua ini penghasilan kami bersumber dari apa yang kami tanam tersebut. Karena virus corona, tomat 1.100, 1.000, 1.500. Ke dalam pandangan kami sebagai petani, itu tidak kembali pokok. Begitu juga dengan buncis, begitu juga dengan serputih. Kami semua mengeluh dengan itu. Tetapi karena rata-rata kita semua mengeluh, tidak terasa tekanan tersebut. Terus kita mengatakan, oh Indonesia katanya ini pun nanti akan hancur dengan adanya virus corona. Tetapi setelah orang lihat di Amerika sana sudah mulai juga
ngeri dengan virus itu, orang mulai terhibur. Oh iya, rupanya bukan cuma kita ya. Ya udah, akhirnya apa? PD-nya naik lagi, imannya kuat lagi. Kadang-kadang ini yang membuat iman mereka kuat. Tuhanlah yang mengizinkan virus MERS, Corona, Zika, Ebola, dan lain sebagainya berkeliaran ini. Dialah yang mengizinkan itu. Tapi dia jugalah yang mengatur akan jalannya situasi seperti ini. Karena kita tahu Tuhanlah pencipta, Tuhanlah yang mengatur, datanglah kepada Tuhan. Poin yang kedua yang dilakukan oleh Yosafat untuk menghindari atau mengalahkan krisis yang dihadapi bangsa Israel pada waktu itu adalah beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan adalah bagian daripada kita untuk kita lebih ingat kepada Tuhan. Akan ada perbedaan kita beribadah seperti sekarang ini dengan kita beribadah secara pribadi. Akan lebih kuat, akan cinta kita kepada Tuhan, atau apa yang kita minta kepada Tuhan akan lebih fokus lagi dengan adanya persatuan seperti ini dalam kebaktian. Karena ibadah ini adalah bagian daripada tindak lanjut daripada iman kita yang serius kepada Tuhan. Kalau ada juga yang beribadah katanya di rumah, tapi tidak beribadah. Nah, berarti virus corona itu tidak membeban bagi dia untuk menegur dia, kan begitu kan? Seharusnya jadikanlah motivasi bagi kita virus corona ini untuk kita lebih datang kepada Tuhan dengan cara beribadah. Ini sudah tutup gereja, lebih suka dia tutup gereja. Karena apa? Lebih mudah atau lebih leluasa dia untuk apa? Bebas-bebas berkeliaran di jam-jam kebaktian seperti sekarang ini. Ada juga orang seperti itu aku perhatikan. Malah ada yang kujuma pun. Memang, kujaka ini pagi-pagi kutanya sahabat yang lalu. Kujaka mah, kujuma tisi katanya. Hari sekarang hari Sabat. Hari beribadah ini. Apa dia bilang? Tisi saja. Apanya tisi? Karabun baru pulang. Beberapa orang memanfaatkan situasi ini untuk lebih bebas mempraktekkan kebiasaan duniawinya. Ternyata tidak boleh seperti itu. Syukur bagi kita orang yang mengetahui atau tahu pentingnya beribadah, sehingga walaupun kita tidak beribadah di rumah, di gereja, di gedung gereja, kita masih mau melakukan itu sebagai tanda kita orang yang taat dan setia kepada Tuhan dengan cara beribadah. Cara yang ketiga, langkah yang dilakukan oleh Yosafat menghadapi krisis adalah berdoa kepada Tuhan. Dengan adanya virus corona ini, maka kami lebih banyak berdoa di rumah. Lebih banyak berdoa di rumah. Oleh karena apa? Karena dengan adanya tantangan ini, kami didorong untuk sering berdoa. Karena doa inilah merupakan kekuatan itu bagi kita untuk terhindar dari penyakit ini. Dengan adanya sering kita berdoa, maka kita akan mendapatkan apa? Kekuatan daripada Allah, perlindungan dari Allah. Di sejarah Yosafat, yang diundang itu bukan cuma orang-orang dewasa. Yang diundang pada waktu itu termasuk anak-anak. Ada Rex, ada Isha, ada Kayla, ada Nathan, ada Elis, Ella, ada siapa? Pokoknya semua kita. Anak-anak dilibatkan untuk berdoa. Doa inilah sebagai gambaran bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang taat dan setia kepada Tuhan, orang yang punya iman kepada Tuhan. Poin yang keempat, di sini Yosafat melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Jadi setelah dia datang mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kemudian berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan perintah kepada dia bahwa kamu cukup diam saja di situ, tidak boleh berperang. Maka dikatakan cukup dengan berdiam diri kamu Yosafat dengan tentara dan Israel, maka kamu akan memperoleh kemenangan. Hasil usaha daripada mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kemudian berdoa kepada Tuhan. Bukan lagi Tuhan menyuruh, kamu berperang. Nah berperang. Kita minta satu, dikasih dua. Kita minta dua, dikasih
Kalau kita mau percaya dan mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Cukup kalian berdiam diri saja. Saya akan berperang melawan orang Amon dan orang Moab dan orang Seir tersebut. Apa yang terjadi? Mereka hanya menonton. Tuhan apa? Mengkocar-kacirkan bala tentara Amon, Moab dan Seir. Mereka sendiri yang saling membunuh. Tidak tahu bagaimana cara Tuhan melakukan itu. Mereka tinggal menonton saja. Tapi inilah dampak daripada kesetiaan kita kepada Tuhan. Dampak kesetiaan dan ketaatan daripada Yosafat dan bangsa Israel. Dengan adanya apa yang mereka lakukan ini kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan imbalan yang sangat luar biasa. Sekali lagi, kita minta 1 akan dikasih 2. Kita minta 2 akan dikasih 4. Kita minta Tuhan lindungi atas virus corona. Nah, daripada kita lindungi saja, dia akan menambahkan dengan berkat-berkat yang lain yang tidak kita tahu. Inilah langkah-langkah yang kita harus ambil pada saat menghadapi virus corona yang tak kunjung ada batasnya di mana berhentinya. Kemarin di kampung saya baca di Facebook, seorang bapak meninggal kurang lebih 60 tahun dia. Anak-anaknya ada di Papua 4 orang. Apa saya lihat komentar di bawahnya? Maaf Pak, walaupun sudah meninggal. Saya tidak bisa hadir karena dilarang oleh pemerintah untuk keluar rumah. 4 anaknya. Nggak bisa pulang melihat orang mayat bapaknya. Nanti bapaknya matinya karena apa? Karena paru-paru. Bukan karena corona, tapi nggak bisa suruh pulang sama pemerintah. Kalau zaman dulu kata nenek itu, kalau masih kalau meninggal begini atau udah pesta, kita pasti bisa kumpul-kumpul, senang-senang, walaupun jalan kaki nggak pakai selop katanya, baju kita jelek-jelek, pesta pun makannya daun singkong, masih bisa bercanda bersama, komunikasi, nggak ada rasa takut, walaupun ada perang di sana, oke ya kalau ada tentara kata Belanda dari sana, pergi pindah tempat, nggak masalah. Tapi sekarang kita pun saling curiga katanya, takut tahu-tahu kata orang di sebelah kita ini sudah bawa virus corona. Nah, dia pun begitu sama kita. Maxwell sama David, kami video call kemarin, 2 hari yang lalu. Video call, David rambutnya sudah seperti perempuan. Banyak, kenapa kamu tidak potong rambutnya? Takut datang ke tempat pangkas rambut. Gunting yang dipakai gunting orang lain yang mungkin ada corona. Tangan yang dipegang, tangan yang memegang kepala saya, ada tangan yang pegang juga virus corona. Terus belum tentu juga kalau aku datang tukang pangkas, saya bisa diterima. Ya bisa juga dicuriga saya, kamu kayak corona, pergi aja kamu. Ditutupnya itu. Bisa saja. Sudah gondrong. Maxwell pun sudah gondrong rambutnya. Karena apa? Karena takut datang pangkas katanya. Memang sulit untuk hidup sekarang dengan keadaan seperti ini. Tapi rata-rata kita orang Advent yang saya lihat ini, kita masih tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan tindak kita sebagai orang percaya beribadah kepada Tuhan. Bukan, tapi saya yakin kita yang tergabung di dalam aplikasi ini akan tetap sama kesetiaan kita kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap menyucikan hari Sabat seperti biasanya, dan kemudian juga melakukan pengembalian milik Tuhan yang kita punya dengan memberikan persepuluhan. Inilah bahan khotbah yang bisa saya berikan untuk sahabat hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, perlindungan, dijauhkan dari hal-hal yang kita khawatir yang sedang terjadi di zaman ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.